Perkenalkan, nama saya Nitya Maria. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. NIM saya yaitu 677635168. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tentang mata kuliah yaitu Praktikum IPA di SD, yaitu tentang modul 8, yaitu KP atau Kegiatan Praktikum 1 tentang kelistrikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian listrik paralel dan seri. Sebelum membahas aliran listrik, kita pelajari dulu rangkaian paralel dan seri. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri disusun dalam satu jalur, sehingga arus hanya lewat satu jalan. Jika satu lampu mati, semua lampu ikut mati. Lampunya juga biasanya lebih redup. Pada rangkaian seri, sambungan listrik terhubung dari positif ke negatif secara berurutan. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel disusun bercabang sehingga arus listrik punya lebih dari satu jalan. Jika satu lampu mati, lampu lainnya tetap menyala. Lampu pada rangkaian paralel biasanya lebih terang tetapi membutuhkan lebih banyak kabel. Alat yang digunakan untuk aliran listrik yaitu ada baterai, kemudian lampu atau bohlam, kemudian ada capit buaya, selanjutnya ada kabel listrik, dan berbagai bahan uji seperti konduktor dan isolator, seperti air keran, air garam, kemudian kayu, penghapus, grafit, sendok, kawat tembaga, kawat besi, kemudian ada plastik. Pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan. Yang pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaiannya. Kemudian, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Pastikan salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik kutub positif dan menuju kutub negatif. Kemudian, tentukanlah apakah jenis bahan yang digunakan termasuk konduktor atau isolator. Yang pertama yaitu kawat besi. Kawat besi, ternyata lampunya menyala. Hal ini merupakan aliran listrik karena termasuk konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Kawat tembaga juga lampunya menyala. Hal ini menghantarkan listrik karena termasuk konduktor. Kemudian ada sendok. Sendok juga lampunya menyala karena menghantarkan listrik. Hal ini termasuk konduktor. Kemudian ada grafit. Grafit yang ada pada pensil ternyata menghantarkan listrik, yaitu lampunya menyala. Kemudian ada penghapus. Penghapus lampunya tidak menyala karena tidak menghantarkan listrik. Hal ini termasuk bersifat isolator. Kemudian ada kertas. Kertas juga lampunya tidak menyala karena tidak menghantarkan listrik. Hal ini bersifat isolator. Kemudian ada kresek. Kresek juga tidak lampunya menyala karena tidak menghantarkan listrik. Hal ini bersifat isolator. Kayu juga tidak menyala lampunya karena ini bersifat isolator. Kemudian air keran. Air keran juga tidak menyala
karena bukan menghantarkan listrik. Hal ini bersifat isolator. Namun, jika konduktornya disatukan, maka lampunya akan menyala. Kemudian yang terakhir yaitu ada air garam. Air garam juga lampunya tidak menyala, namun airnya berbuih sehingga menyebabkan warna pada airnya berubah. Namun ketika konduktornya disatukan, maka lampunya akan menyala. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan aliran listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.